Dan pemirsa, bagaimana kondisi terkini di Jerman? Sudah terhubung bersama kami salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di sana, ada Mbak Tonggi Siregar. Selamat siang waktu Indonesia, Mbak Tonggi. Selamat siang. Baik. Mbak Tonggi, terkait dengan kebijakan longgarkan lockdown saat ini, bagaimana sebenarnya keputusan pemerintah? Apakah tetap memberlakukan lockdown atau mencabutnya? Sebenarnya pada saat ini secara nasional masih tetap lockdown ya. Jadi tidak ada sebenarnya tidak diberlakukan lockdown karena kami sebenarnya masih lockdown dari akhir Oktober waktu itu hingga sebenarnya diperpanjang hingga nanti sekitar pertengahan April. Jadi harusnya akhir bulan ini sudah dihentikan atau mulai pelonggaran lebih lanjut, tapi akhirnya diperpanjang hingga pertengahan April. Nah, apa yang terjadi sebenarnya spesial di masa libur Paskah ini adalah sebenarnya lockdown yang lebih ketat lagi, itu yang sebenarnya diharapkan dan menjadi perdebatan seperti yang disampaikan sebelumnya. Terkesan mungkin terburu-buru, sebenarnya tujuannya adalah baik karena memang ada namanya RKI, Robert Koch Institute, ini jadi panduan kita tentang kondisi jumlah angka infeksi di Jerman, dan angkanya yang paling mengejutkan hingga Kamis kemarin itu sudah 22.000 yang terinfeksi positif. Ini memang karena varian baru khususnya yang B117 dari Inggris itu cukup dianggap menular. Jadi ini yang menjadi bahan pertimbangan Kanselir Angela Merkel dan kabinetnya waktu itu mempertimbangkan ayo mungkin Paskah ini bisa dipakai menjadi momen untuk sama sekali semuanya lockdown, semua toko ditutup gitu. Tapi itu yang mendapatkan reaksi yang akhirnya membuat ada sedikit pelonggaran bahwa memang tetap ada libur tapi tidak lagi selama 5 hari dilakukan lockdown gitu. Itu salah satu yang memang akhirnya kita sebut lockdown lebih ketat yang kemarin menjadi pertimbangan seperti itu. Kak Tonggi, mengenai longgar atau tidaknya lockdown di sana, apakah sama seperti di Indonesia misalnya untuk jam operasional mal yang diatur, lalu juga kapasitas restoran juga diatur, apakah sama kebijakannya di Indonesia dengan di Jerman? Sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia itu sangat longgar. Di sini bukan hanya soal restoran sama sekali semuanya masih tutup, kita masih bisa hanya pesan secara take away gitu. Terus beberapa toko katakanlah tempat perbelanjaan itu sudah dibuka memang, tapi dengan menerapkan pembatasan yang ketat. Bahkan harusnya ada beberapa yang harus kita daftar dulu secara online untuk boleh ke toko, mengunjungi toko ini. Jadi itu memang jauh lebih longgar di Indonesia. Bahkan yang mungkin sedikit berbeda dan kebanyakan orang di Jerman memang sangat patuh akan ini, pembatasan tentang berapa orang yang bisa bertemu. Jadi katakanlah saya hanya boleh bertemu dengan 1 orang dari rumah tangga yang berbeda. Ini sangat kompleks memang. Mbak Tonggi, ini pemerintah Jerman tampaknya ingin memanfaatkan Paskah untuk melakukan lockdown lebih ketat. Bisa dijelaskan biasanya memang apa saja tradisi tiap Paskah, atau memang kalau Paskah ada kemeriahan yang mengakibatkan kerumunan seperti itu? Ini sama seperti hari raya besar lainnya yang ada di Indonesia, seperti Ramadan gitu ya. Jadi keluarga akan berkumpul, anak-anak akan datang mengunjungi keluarganya gitu. Atau juga orang biasanya kalau tidak merayakan Paskah akan pergi berlibur. Nah, ini yang sekarang dibatasi. Bila tadi saya katakan bahwa lockdown yang sekarang saya boleh bertemu dengan satu orang dewasa dari keluarga lain, sekarang diberikan kesempatan maksimal 5 orang. Jadi bayangkan saya harus milih, saya ketemu sama siapa, opung saya atau siapa saya gitu, itu dibatasi. Itu juga dianggap lockdown, termasuk bagian dari lockdown ini. Yang jadi persoalan saat ini juga adalah tentang membatasi, karena akhirnya banyak orang yang sudah jenuh gitu, mereka memutuskan untuk berlibur. Ya, beberapa tempat yang sekarang saat ini boleh dikunjungi dengan angka infeksi yang sudah rendah di bawah 50 per 100.000 orang adalah Mallorca di Spanyol. Dan ini yang akhirnya dibatasi pemerintah juga lewat liburan Paskah ini. Per hari Minggu nanti semua orang yang akan kembali ke Jerman harus melakukan tes. Baik, nah Kak, bagaimana dengan pengawasannya? Tadi kan katanya maksimal bertemu 5 orang. Nah, apakah setiap kita ketemu kita harus mendata, melapor mungkin namanya ke RT RW setempat di sana, atau seperti apa sehingga bisa dipastikan nih 1 orang hanya ketemu maksimal 5? Ini yang kita sebagai orang Indonesia harus belajar juga dari Jerman, saya pikir, kedisiplinan tiap orang. Ini memang ada case yang berbeda, pasti ada juga yang akhirnya anak-anak muda yang ingin party atau yang lainnya. Tapi di sini ada kedisiplinan, mereka sangat teratur, memang hanya bertemu dengan orang-orang yang
yang terbatas. Jadi tidak ada tuh harus lapor ke RT atau ada polisi. Ada polisi yang akan katakanlah petugas yang jalan di sekitar taman untuk melihat apakah ada orang yang berkumpul dan mengingatkan saat ini tidak boleh banyak yang berkumpul seperti itu. Tapi memang ini kedisiplinan sih dari setiap individu di Jerman yang bisa kita lihat sejak awal pandemi sampai saat ini. Boleh dicontoh itu kedisiplinannya ya untuk masyarakat Indonesia. Disiplin, nggak perlu ada yang ngawasin. Oke. Nah, kita ingin bertanya soal vaksinasi. Kalau di Indonesia kan sudah mulai marak ya, sudah mulai massal vaksinasinya. Kalau di Jerman sendiri bagaimana? Mbak Tonggi sudah menerima vaksin atau masih diprioritaskan untuk kalangan tertentu? Masih diprioritaskan. Kami yang anak-anak muda gitu agak berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kita yang usia produktif yang diprioritaskan, di sini yang diprioritaskan adalah kaum manula sebenarnya. Selain sebenarnya ya tenaga kesehatan atau di dunia pendidikan ataupun tempat-tempat yang dianggap krusial gitu seperti polisi atau pemadam kebakaran. Tapi yang menjadi prioritas adalah kaum manula. Jadi dibagi beberapa tahap bahwa di atas 80 tahun baru akhirnya akan ke bawah. Ini memang agak sedikit terkendala saat ini, tapi ini bukan hanya di Jerman saja. Ini juga terjadi di Eropa secara umum bahwa ada kendala pasokan vaksin yang lebih sedikit dari yang sudah dipesan, salah satunya dari AstraZeneca. Gitu. Nah, apakah ada jaminan warga negara asing yang tinggal di Jerman ini juga mendapatkan vaksin, Kak Tonggi? Iya, tidak ada pembedaan pada dasarnya apakah akan tidak mendapatkan vaksin atau tidak. Hanya tentang yang jadi persoalan saat ini adalah masalah prioritasnya. Itu siapa yang harus kelompok mana yang jadi prioritas utama. Itu yang menjadi fokus sebenarnya. Baik, berarti sama dengan di Indonesia ya, ada skala prioritas agar masalah pandemi COVID-19 segera teratasi. Terima kasih Mbak Tonggi sudah berbincang dan menyapa masyarakat Indonesia di iNews Siang. Selamat beraktivitas kembali Mbak.